Beginilah kondisi rumah susun sewa atau rusunawa yang terletak di Kelurahan Oeba, Kota Kupang, yang dibangun pemerintah Kota Kupang. Bangunan 5 lantai ini yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang kini mulai rusak. Sejumlah fasilitas seperti kamar kecil serta fasilitas umum lainnya rusak. Selain itu, genangan air di selokan tidak pernah dibersihkan hingga mengeluarkan aroma tak sedap. Rusunawa yang kini dihuni 48 kepala keluarga ini berprofesi sebagai penjual di Pasar Oeba. Penghuni rusunawa lebih memilih untuk menghuni di lantai 2 dan 3. Sementara untuk lantai 4 dan 5, hingga kini belum ada penghuninya lantaran takut karena terlalu tinggi dan mudah menyelamatkan diri bila terjadi guncangan gempa bumi. Para penghuni dikenakan biaya huni Rp200.000 per kepala keluarga setiap bulannya. Bayar tiap untuk petugas kebersihan. Belum tahu kalau sampai beli pembayaran kurang tahu, tapi kalau belum kebersihan iya dia rajin bersih setiap hari pagi sore. Pagi sore. Masing-masing bersihkan atau gotong royong? Ada petugas kebersihan, ada 2 orang. Yang dia punya apa tuh? Bagian kontrol itu yang dibawa. Kalau Ada 2 orang. penghuninya tidak ikut tidak ya? Di sini kalau sudah ada kan ada orang yang kasih bersih itu. Jadi ketong kan katanya kasih bersih dalam rumah sana. Oh begitu, masing-masing tanggung jawab untuk dia punya kamar masing-masing ya. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Kupang, Insinyur Ishak Cornelis Benisain saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya telah melakukan perbaikan sejumlah fasilitas, seperti pembenahan saluran pembuangan serta fasilitas lainnya. Beni mengatakan pihaknya juga akan melakukan perbaikan sejumlah fasilitas umum bagi para penghuni, seperti taman yang akan dilengkapi fasilitas bermain bagi anak-anak, pompa air dengan kapasitas besar yang mampu mengaliri air hingga penghuni di lantai 5, serta perbaikan sejumlah bingkai jendela dan juga pemasangan papan nama rusunawa yang belum juga dipasang sejak bangunan tersebut dikerjakan di tengah pasar. Terkait kebersihan, mantan Kadis Pekerjaan Umum Kota Kupang ini mengatakan, budaya kebiasaan para penghuni yang tidak menggunakan bak sampah yang telah disiapkan, melainkan membuang sampah serta air limbah ke sembarangan tempat hingga mengeluarkan bau tak sedap. Jadi ada 24 kamar itu di lantai 5 itu rusak semua. Ada bocor. Dan itu kami sudah ganti atap, perbaiki 24 kamar di lantai 5. Nanti mungkin teman-teman sudah ambil dokumentasinya. Dan juga kami bangun 2 septic tank. 2 septic tank untuk blok yang menghadap ke timur. Sedangkan blok yang di bagian barat menghadap barat, belakangnya itu belum. Dan mungkin teman-teman juga bisa lihat masih ada itu buangan air kotor yang masih tumpah di luar yang menyebabkan bau yang kurang enak lah, tidak sedap. Dan juga ternyata masih banyak yang harus kita lakukan sentuhan untuk bangunan tersebut. Kami menginginkan untuk penataan lantai 1 untuk kepentingan seluruh penghuni. Ya, jadi rusun ini disiapkan 94 kamar. 94 kamar dengan tipe 21 dan yang sekarang baru terisi 46 kamar yang terisi. Yang lantai 4, lantai 5 masih kosong ya. Lantai 2, 3 terisi. Lantai 1 ini untuk kepentingan bersama semua penghuni. Nah itu belum disentuh itu. Kami menginginkan kita buat ruangan untuk ruangan tempat anak-anak penghuni itu bisa belajar bersama, kemudian itu bisa digunakan untuk kegiatan keagamaan, khususnya untuk penghuni di situ. Jadi ada ibadat rumah tangga, mereka tidak bisa menggunakan kamar di atas, pakailah ruangan di bawah. Bisa jadi tempat sarana belajar anak, kemudian untuk menerima tamu. Jadi ada tamu-tamu untuk ini mereka tidak naik ke kamar. Dan ini untuk meminimalisir atau mencegah tindakan-tindakan yang mungkin tidak kita harapkan ya. Kriminalisasi kriminal, perbuatan-perbuatan kriminal yang mungkin bisa terjadi kalau orang itu secara bebas masuk keluar sampai ke kamar. Kita akan sediakan tempat di bawah, apabila ada keperluan tinggal hubungi
satpam itu minta hubungi pemilik kamar untuk ya turun ke bawah, bertemu di bawah, bicara. Tidak secara bebas lagi. Kalau sekarang saya lihat orang naik turun secara bebas. Nah, ini kita harus batasi akses masuk keluarnya. Jadi tidak lagi secara bebas, mau masuk dari mana saja, naik tangga secara bebas, itu ini kurang aman ya. Nah, kemudian kantor pengelola kita juga akan aktifkan. Kantor pengelola, papan nama kita akan buat supaya itu terkesan orang tahu ini ada rusunawa di sini. Jadi kantor pengelola itu. Bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal dapat menepati rusunawa yang telah disiapkan Pemkot Kupang. Hanya dengan melengkapi berkas kependudukan seperti kartu keluarga, KTP, serta sejumlah berkas lainnya. Patris Kudang Lais Kodat, AFB TV, melaporkan.